Murai kamu tiba-tiba diam saat digantang. Drop mental di lapangan, padahal di rumah gacor. Jangan buru-buru salahkan burung. Mungkin rawatannya belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan caraku 55. Kali ini saya akan membahas yaitu murai drop mental di lapangan. Coba rawatan ini sebelum teman-teman menggantang. Pada umumnya burung murai batu yang kita rawat, kadang kita lupa, belum melihat pada burung ini siap atau bukan. Belum teman-teman. Nah, itu penyebab umum pada drop mental di lapangan itu kebanyakan memang pertama yaitu over birahi atau emosi mungkin ketinggian saat di lapangan. Kurangnya adaptasi, biasanya pada burung-burung yang muda kayak gitu belum adaptasi dengan lapangan, itu biasa saja kadang cuma matung atau bahkan loncat-loncat teman-teman. Hal lain yaitu terlalu sering dilombakan. Pada burung yang sering dilombakan tentu faktornya akan menurun, ya ini berakibat pada burung akan menurun, kadang mau jalan kadang tidak. Yang lainnya yaitu mental belum matang pada burung, terutama burung yang pastol teman-teman, itu belum stabil, masih naik turun faktor maupun emosi maupun birahinya, sehingga pada burung mudah sekali gampang drop mentalnya kayak gitu. Yang hal lain yaitu burung yang habis mabung. Karena habis mabung kayak gitu teman-teman, misalkan bawa ke lapangan atau belum siap, belum melakukan perawatan rutin, jangka waktu yang sesuai pada burung sudah siap, itu langsung teman-teman bawa ke lapangan dan sedangkan belum siap, tentu sangat rawan pada burung ini nantinya ngedrop mentalnya teman-teman. Malah tidak jalan, malah burung tidak karu-karuan, nantinya disetting juga sulit. Di antaranya seperti itu penyebab umumnya teman-teman. Jadi apa yang saya harus lakukan? Apa yang harus dilakukan? Yaitu tentu pertama kita harus dirawat dulu. Sebelumnya kita melakukan perawatan rutin dulu. Kalau saya seperti itu teman-teman. Jadi kalau burung-burung ini benar-benar belum jalan di lapangan, kita belum tahu drop mental apa enggak, atau memang biasa jalan terus baru nggak jalan, biasanya ngedrop mentalnya. Rawatan harian kalau saya itu jemurnya itu bertahap teman-teman, sampai burung-burung ini benar-benar mampu dan kuat 1-2 jam. Itu saya jemur jam 9 pagi mulai start. Jangan menjemur di bawah itu teman-teman, nanti percuma, karena penjemuran di bawah itu belum terlalu sinar matahari, belum terlalu panasnya, belum ada kayak panas-panas biasa kayak gitu. Minimal mulai jam 9 khusus daerah saya ya. Mungkin kalau daerah lain kayak daerah Kalimantan atau terlalu panas itu ya bisa dikurangi jam berapa gitu. Tapi di bawah itu lakukan yaitu Senin sampai Kamis. Jadi Senin sampai Kamis itu bertahap teman-teman, terus lakukan. Kalau nggak kuat segitu ya mulai dari 30 menit dulu, baru bertahap nanti sampai kuatnya berapa menit kayak gitu. Terus hal lain, Senin sampai Kamis dijemur, baru Jumat main umbaran kayak gitu. Kita umbar bisa juga, kita umbar hanya dimasukkan dulu atau diumbar melalui sepit, jauh lebih bagus jika burung itu tidak stres atau sudah pernah disepit. Kalau belum pernah harus bertahap dulu teman-teman, jangan dipaksa. Ya, yang untuk hari Sabtu dan Minggu itu bisa lakukan yaitu istirahat teman-teman. Jadi pada burung itu diistirahatkan, bisa dikerodong full kayak gitu, disendirikan sambil dimasteri suara pelan. Itu sangat menunjang sekali agar burung faktornya juga naik nanti kalau masterannya pelan. Tetapi kalau masterannya keras jangan, sebaiknya jauhkan, nanti malah burung malah tambah ngedrop. Jadi hal ini memang ya teman-teman, itu dilakukan rutin teman-teman, bisa jangka waktu 2 minggu bahkan 1 bulan. Itu benar-benar harus dilakukan rutin dulu. Mandinya sesuaikan pada burung, kalau seminggu sekali ya seminggu sekali, 2 kali ya 2 kali. Itu untuk rawatan burung-burung yang istilahnya sulit
panas atau burung-burung yang vektor rendah yang suka penjemuran kayak gitu. Tetapi beda lagi untuk vektornya burung itu sudah ada vektor terlalu tinggi atau tipe-tipe panas ya. Ini hanya istilah ya teman-teman. Istilah tipe panas itu teman-teman mungkin punya istilah lain, silahkan. Jadi bisa lakukan yaitu untuk vektor yang tinggi atau tipe panas itu hanya main umbaran. Misalkan seminggu umbar 2 kali, hal lainnya bisa kerodong total atau paginya itu bisa dikeluarkan misalkan 1 jam 2 jam diablak gitu, tidak dijemur atau mau jemur juga bisa, tetapi misalkan cuma seminggu sekali atau 2 kali tipis-tipis saja teman-teman. Jadi fokus full kerodong dan umbaran, dan extra foodingnya juga begitu. Untuk yang vektor yang tinggi itu sesuaikan pada burung. Jika burung cocok dengan extra fooding tinggi ya beri tinggi teman-teman, tapi kebanyakan untuk vektor tinggi kalau saya punya itu jangkriknya itu lebih teman-teman, tetapi tidak memakai UH atau kroto ya, hanya full jangkrik aja. UH kroto itu saya pakai mau lomba aja kayak gitu. Jadi seperti itu untuk rawatan vektor yang tinggi kayak gitu. Untuk meredanya ya bisa juga diembun juga bisa teman-teman, timbun pagi sebentar itu juga bisa, harus disesuaikan seperti itu. Itu memang harus dirutinkan dulu teman-teman. Kalau belum ada vektor ya tentu bisa di sauna juga untuk vektor yang tinggi atau tipe panas. Itu bisa di sauna. Jadi di sauna misalkan seminggu 1 kali atau seminggu 2 kali itu juga bisa. Yang harus dilakukan seperti itu secara rutin aja dulu sampai benar-benar dilihat pada burung ini sudah kelihatan vektornya ada, tembakannya ada, itu dilihat saat pagi buka kerodong. Itu baru mungkin dicoba di lapangan teman-teman. Tapi memang beda-beda burung beda ya, kadang karakternya di rumah diam, tetapi di lapangan itu jalan juga ada teman-teman. Jadi seperti itu diantara untuk settingan harian atau malomba menjelang lomba itu tergantung teman-teman ya. Pada burungnya itu gimana? Pada burungnya itu maunya disetting H-3 atau hanya H-1. Jika kalau dia mau mulai H-3 yaitu sendirikan full kerodong. Jadi jangkriknya itu naikkan mulai H-3. Misalkan hari H-3 itu jemuah Sabtu Minggu kan, berarti mulai jemuah dinaikkan 2. Misalkan harian 5 jadi 7 pagi 7 sore. Misalkan harian 4 jadi 6 pagi 6 sore. Itu sampai hari H-1 pagi. Jadi itu dilakukan sampai H-1 pagi, baru H-1 sore itu extra fooding bisa dinaikkan teman-teman. Jadi bisa dinaikkan jangkriknya misalkan harian 5 kayak gitu ya, jadi 10 ekor aja untuk H-1 sore. Tapi sebelumnya mandikan dulu teman-teman. Coba dengan mandikan dulu, dimandikan itu vektor yang burung yang agak semi dan semi rendah ya, atau tipe dingin. Itu sangat cocok. Mandikan dulu baru beri jangkrik misalkan 10. Baru nanti ditambahi UH sekitar 25 atau 45 ekor misalkan seperti itu. Itu juga bagus. Tetapi ada juga yang maunya hanya kroto 1 sendok aja diberikan, itu juga bisa. Itu sesuaikan pada burungnya teman-teman. Jadi seperti itu, dimandikan baru diberi pakan, baru masuk rumah dikerodong full total. Setelah itu hari H pagi itu sesuai harian, diberikan sesuai harian ya sudah, sesuai harian 5 ya 5 aja cukup jangkrik. Baru nanti nunggu sorenya, sore mau berangkat itu teman-teman ya seperti biasa beri jangkrik 3 aja atau 2 minim dulu aja teman-teman. Karena pada burung itu kebanyakan itu mintanya itu main settingan lapar, tapi ada juga yang mau settingan kenyang. Jadi coba aja 3 dulu atau 2 baru berangkat ke lapangan. Dan nanti di lapangan teman-teman silahkan kondisikan pada burungnya, maunya diablak atau cuma dibuka resleting. Kalaupun dibuka resleting pada burung itu sudah mau bunyi tetapi belum bongkar isian, ya sebaiknya diablak dulu. Diablak kira-kira 10 menit atau 30 menit tergantung pada burungnya.
Kalau terlalu vektor, jauhkan dulu dari lapangan, baru nanti mendekat setelah satu sesi sebelum naik teman-teman. Jadi sebelum satu sesi baru naik, baru mendekat. Tapi kalau pada burung ini terlalu dingin, vektornya rendah, coba teman-teman nablak agak lama dulu biar vektornya naik. Bisa dicolok dengan cicak ataupun UH teman-teman. Nanti kalau mau naik ya bisa UH juga. Jadi sebentar aja, kalau sudah kelihatan vektor naik baru kerodong, tapi resleting dibuka, jangan ditutup. Baru nanti dicolok UH. UH bisa diberikan sekitar 7 ekor sampai 15 bahkan 16 ekor untuk tipe vektor yang rendah ya. Tapi untuk vektor yang tinggi itu main keroto atau hanya jangkrik aja teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Dan hal lain yaitu ya memang mental pada burung murai batu itu bisa dilatih teman-teman, tapi bukan dipaksa. Coba rawatan hal tersebut teman-teman. Jadi rutin dulu minimal 2 minggu sampai 1 bulan. Jika kurang vektor, jemur, bisa dilakukan penjemuran sauna seminggu 1 sampai 2 kali. Dan perhatikan juga settingan harian, mungkin teman-teman belum pas, yaitu terlalu gacor di rumah, efeknya nanti di lapangan nggak mau jalan. Itu aja dari saya teman-teman, semoga bermanfaat dan teman-teman sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Berbagi ilmu itu indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.